Chapter 691. Melalui jendela pagoda, Yang Chen samar-samar bisa melihat Xiao Tian terbang dengan gembira di dalam, sepertinya sangat bahagia. Hati Yang Chen tergerak, dan tiba-tiba pikirannya terhubung dengan Xiao Tian. Dia segera melihat pemandangan di dalam menara naga melalui mata Xiao Tian. Xiao Tian sedang berada di lantai pertama pagoda saat ini. Dari luar, ruang pagoda tidak besar, tetapi di dalamnya tampak sangat luas. Tubuh Xiao Tian hampir sama ukurannya dengan pagoda di luar, tetapi di dalamnya seperti cacing tanah kecil. Di dinding sekitar lantai pertama, ada 8 gambar indah yang dilukis. Di setiap lukisan, ada seekor naga yang melayang dan terbang. Di sekitar naga, terdapat awan yang tersusun dari berbagai garis. Setiap naga tampak hidup, dan mereka tidak sabar untuk mendobrak tembok dan terbang langsung ke langit. Suasana di menara naga sepertinya membuat Xiao Tian merasa sangat nyaman. Ketika Xiao Tian selesai memutar dengan gembira, maka dimulailah perilaku yang tidak dapat dipahami Yang Chen. Tubuh panjang Xiao Tian tiba-tiba mulai berputar, menampilkan postur yang sangat rumit, dan kemudian berhenti di tengah lantai pertama menara naga, tidak bergerak. Yang Chen tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa postur Xiao Tian agak familiar. Dia langsung bereaksi, postur Xiao Tian jelas merupakan postur naga yang dilukis di salah satu dari 8 lukisan. Setelah berpikir sebentar, Yang Chen mengerti. Menara naga ini jelas merupakan tempat budidaya klan naga. Mural di atasnya adalah postur dan seni rahasia budidaya. Namun, ini juga merupakan seni rahasia yang hanya bisa dipahami dan digunakan oleh klan naga. Meskipun Xiao Tian adalah Yasi, dia tetaplah salah satu putra naga. Ia memiliki darah klan naga, jadi mudah untuk mengembangkan seni rahasia di atas. Hal-hal yang dapat dikumpulkan dengan hati-hati oleh Raja Naga Laut Timur bukanlah hal-hal biasa, hal ini Yang Chen sangat yakin. Sejak Xiao Tian berpose hingga saat ini, itu adalah waktu yang sangat singkat. Yang Chen sudah dapat merasakan bahwa ia menyerap naga pada 3 kotak batu giok dan mencerna serta menyerapnya dengan kecepatan yang ratusan kali lebih cepat dari biasanya. Ini jelas disebabkan oleh pagoda naga dan metode budidaya di dalamnya. Meskipun Yang Chen mengetahui beberapa metode yang ingin ditingkatkan Xiao Tian, itu masih jauh dari metode budidaya klan naga ortodoks. Mampu berkultivasi secara sistematis pasti jauh lebih efektif daripada membiarkan Xiao Tian secara naluriah menelan roh alat. Xiao Tian sepertinya telah tenggelam di menara naga dan tidak mau keluar. Kotak giok yang tersisa tidak dapat dipecahkan untuk saat ini. Ada 2 benda mirip cabang di atas meja giok. Yang Chen sudah bisa menebak bahwa itu pasti 2 tanduk naga. Adapun jenis senjata ajaib apa yang disempurnakan, Yang Chen tidak yakin. Tapi sekarang Xiao Tian sedang berkultivasi, Yang Chen tidak menghentikannya, itu miliknya sendiri, itu selalu miliknya sendiri. Namun, Yang Chen percaya bahwa kultivasi tidak harus dilanjutkan terus-menerus. Meninggalkan instruksi kepada Xiao Tian untuk meluangkan waktu memecahkan kotak giok, Yang Chen langsung keluar, duduk di peta laut dan mulai mundur sendiri. Kali ini, tujuan Yang Chen adalah memadatkan kekuatan roh air yang ke-10. Dengan labu dan cangkir jasper laut, Yang Chen sudah memiliki cukup esensi sejati air ke-10, dan dia tidak perlu khawatir esensi sejati akan terpotong di tengah budidaya. Dengan metode ini, Yang Chen yakin bisa mempersingkat proses kondensasi dan dari setidaknya 5 tahun menjadi 1 tahun. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen tidak peduli tentang hal lain dan memasuki kondisi budidaya mundur. Menghususkan diri dalam satu jenis kekuatan spiritual, seni rahasia sejati air ke-10 telah didorong secara ekstrim. Larutan spiritual air ke-10 dalam labu langsung memasuki tubuh Yang Chen dan mulai menyatu dengan kekuatan spiritual asli Yang Chen, yang dengan mudah diserap oleh Yang Chen. Aliran larutan spiritual air ke-10 terus-menerus melengkapi kebutuhan tubuh Yang Chen. Di bawah bimbingan seni rahasia air sejati Yang Chen yang ke-10, ia terus-menerus menyerap, menggabungkan, memadatkan, dan menjadi bagian dari kekuatan spiritualnya sendiri. Proses ini berulang tanpa henti. Istana naga sepertinya telah jatuh ke dunia sunyi lagi karena budidaya Yang Chen dan Xiao Tian. Hanya dalam 4 bulan, tubuh Yang Chen tiba-tiba memancarkan cahaya biru pucat, menembus ketenangan di rumah harta karun. Saat cahaya menyala, dalam sekejap, seluruh peta laut dipenuhi aura air ke-10 yang kuat. Tubuh Yang Chen sepertinya ditutupi dengan mantel biru mengkilat. Esensi sejati air ke-10 dalam tubuh Yang Chen juga menyusut ke dalam dantian pada saat ini dan mengembun bersama dengan mudah. Sebentar lagi, itu menjadi dan emas biru muda yang bulat. Tiba-tiba, esensi sejati air ke-10 dikosongkan, dan larutan spiritual air ke-10 di luar tubuh dengan cepat mulai mengisi kembali meridian. Dan emas mulai dengan gila-gilaan menyerap larutan spiritual air ke-10, dan warnanya mulai semakin dalam hingga menjadi biru seperti laut, dan kemudian perlahan berhenti. Pada saat terobosan ini, lautan kesadaran mengalami perubahan baru. Namun perubahan ini tidak membawa perubahan kualitatif. Hanya saja permukaan asli air Gui tampak sedikit lebih besar. Lautan kesadaran secara keseluruhan sedikit lebih besar dari sebelumnya, sekitar 20% lebih besar, menjadi seluas 240 hektar. Namun kesadaran spiritualnya langsung menembus ambang tahap daceng awal dan memasuki ranah tahap daceng tengah. Jejak benang kesadaran spiritual seakan menjadi substansial dan penuh sensasi sentuhan. Dan air emas ke-10, karena penambahan larutan spiritual air ke-10, telah menjadi hampir seukuran kayu emas dan pertama.
Setelah Solidif Yingdan, secara langsung mengandalkan solusi spiritual air ke-10, basis budidaya kekuatan roh air ke-10 didorong ke puncak tahap awal Jidan. Hingga saat ini, Yang Chen perlahan menghentikan metode kultivasinya dan berdiri. Menjepit jarinya, kali ini kekuatan roh air ke-10 memantapkan dan, hanya butuh 4 bulan, yang benar-benar membuat Yang Chen sedikit terkejut. Dia awalnya mengira itu akan memakan waktu setidaknya 10 bulan hingga 1 tahun, tapi dia tidak berharap bisa menghemat banyak waktu. Namun, sebenarnya, Yang Chen masih sedikit kecewa. Pada tahap fondasi, ketika 3 jenis kekuatan roh Yang Chen memantapkan dan, dia segera menggerakkan 10 jenis kekuatan roh dari seni rahasia 5 elemen yin yang untuk membangun fondasi pada saat yang bersamaan. Namun sekarang pada masa Solidif Yingdan, sudah ada 4 jenis kekuatan roh Solidif Yingdan, namun masih belum mampu menggerakkan semua kekuatan roh Solidif Yingdan. Tampaknya jika dia ingin sepenuhnya memantapkan dan, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan roh memantapkan dan. Urat esensi sejati logam ke-7 yang ditinggalkan oleh Tai Bai Jinsing tidak dapat diambil. Mungkin, selama kekuatan roh logam ke-7 juga merupakan Solidif Yingdan, 5 jenis kekuatan roh Solidif Yingdan, lebih dari setengahnya, dapat mendorong semua kekuatan roh untuk Solidif Yingdan. Jika tidak, Yang Chen harus mengendalikan basis budidayanya dan berusaha menjaga keseimbangan kekuatan roh 5 elemen Yin Yang. Dia tidak tahu bagaimana budidaya Xiao Tian di Menara Naga. Yang Chen punya ide, karena Xiao Tian bisa menggunakan metode budidaya di Menara Naga untuk mencerna dan menyerap Qi Naga, mungkin kali ini dia bisa mengumpulkan semua senjata ajaib di kotak giok. Kali berikutnya dia datang ke rumah harta karun Istana Naga, dia percaya Yang Chen dapat mengumpulkan seluruh rumah harta karun Istana Naga. Chapter 692. Menara Naga masih berada di aula, setinggi manusia. Yang Chen tidak mengendalikan Menara Naga menjadi lebih tinggi. Setelah memasuki aula, Yang Chen menjalin hubungan lagi dengan Xiao Tian dan segera memahami keadaan Xiao Tian saat ini. Pada diagram pertama, Xiao Tian tampaknya telah menyelesaikan budidayanya, tetapi masih banyak Qi Naga yang tersisa di tubuhnya. Sedang melaksanakan penggarapan diagram kedua, dan diagram kedua juga mendekati akhir. Yang Chen berada di aula, mengolah seni rahasia 3 kemurnian dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sambil menunggu Xiao Tian menyelesaikan budidaya diagram kedua. Kurang dari setengah bulan kemudian, Xiao Tian kembali dari Menara Naga dengan semangat tinggi. Menara Naga dilemparkan langsung ke taman obat oleh Yang Chen, di samping tumpukan besar pecahan senjata ajaib, yang akan menjadi sarang Xiao Tian di taman obat di masa depan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Xiao Tian sepenuhnya mencerna Qi Naga yang diserap pada 3 kotak batu giok, dan di masa lalu, butuh sekitar 10 tahun untuk melakukannya. Kotak giok terakhir yang tersisa, Yang Chen pasti tidak akan sopan, dan segera menginstruksikan Xiao Tian untuk mulai melahap Qi Naga di atasnya. Saat Xiao Tian sedang memecahkan formasi kotak giok, mata Yang Chen tertuju pada manik naga besar yang menghadap pintu masuk aula. Meskipun Xiao Tian telah mengembangkan 2 postur di Menara Naga, Yang Chen tidak berpikir bahwa ia memiliki kemampuan untuk menggerakkan manik naga ini. Diagram di Menara Naga jelas merupakan serangkaian metode budidaya sistematis klan naga, tetapi Yang Chen tahu bahwa itu hanyalah lapisan pertama dari metode budidaya. Seluruh Menara Naga memiliki total 9 lapisan. Yang Chen memperkirakan setelah Xiao Tian selesai mengolah metode budidaya lapisan pertama, ia akan dapat memasuki lapisan kedua Menara Naga setelah basis budidayanya mencukupi. Lapisan kedua harus memiliki cara budidaya lapisan kedua, lapis demi lapis. Menurut perkiraan Yang Chen, jika Xiao Tian ingin memindahkan manik naga, setidaknya dia bisa mencapai lapisan ketiga Menara Naga. Jika manik naga terserap seluruhnya, Yang Chen tidak dapat membayangkan seberapa besar pertumbuhan Xiao Tian saat itu. Setelah mengembangkan metode budidaya di Pagoda Naga, Xiao Tian menyerap Qi Naga lebih cepat. Sekarang, ia tidak lagi menelan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mengadopsi postur gambar pertama, membuka mulutnya dan menghisap dengan keras. Menurut kecepatan ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan 2 tanduk naga di kotak giok. Yang Chen terus membiarkan labu dan jasper laut menyerap larutan spiritual air ke-10. Dia berada di aula, berkultivasi dan membaca sambil menunggu pekerjaan Xiao Tian. Seperti yang diharapkan Yang Chen, hanya dalam 2 bulan, Qi Naga di kotak giok ditelan seluruhnya oleh Xiao Tian, menampakkan 2 tanduk naga. Yang Chen telah mengawasinya baru-baru ini. Begitu susunannya rusak, Yang Chen mengulurkan tangan dan meraih 2 tanduk naga di tangannya. Secara naluriah, dia mengirimkan rasa ilahi dan kekuatan spiritualnya ke dalam. Tanpa diduga, Divine Sense yang telah dia coba ribuan kali tidak memberikan efek sedikitpun. Dia bahkan tidak berhasil meninggalkan jejak rasa ilahi. Adapun eksplorasi kekuatan spiritual, itu hanya membuat Yang Chen mengetahui atribut dari 2 tanduk naga. Kedua tanduk naga ini, satu adalah api dan satu lagi adalah air. Pada saat ini, Yang Chen juga memahami alasan mengapa Divine Sense-nya tidak dapat membuat tanda. Sejauh ini, kedua tanduk naga tersebut belum mengalami pengorbanan apapun. Itu hanyalah 2 tanduk naga. Bagaimana itu bisa menjadi seperti senjata ajaib dan mencetak jejak rasa ilahi? Namun, ini tidak menghalangi wajah Yang Chen untuk menunjukkan senyuman. 2 tanduk naga air dan api, bukankah itu bahan terbaik untuk senjata ajaib sumber kehidupan tuannya? Tuannya awalnya ahli dalam pemurnian, dan kedua tanduk naga ini membiarkannya menyempurnakannya menjadi gaya favoritnya.
Tidak peduli seperti apa bentuknya, Yang Chen tidak akan meragukan kualitas pedang terbang yang terbuat dari 2 tanduk naga sebagai bahan bakunya. Dia percaya bahwa bahkan pedang terbang tanduk kilin milik Wang Yong, mungkin lebih rendah daripada pedang terbang tuannya di masa depan. Datang ke rumah harta karun Istana Naga, bahkan senjata sihir sumber kehidupan tuan dan kakak perempuannya semuanya terpecahkan. Itu hanya diatur oleh surga. Yang Chen tidak tahu harus berkata apa. Ini belum termasuk menara naga yang diperoleh Xiao Tian, dan kait 5 elemen yang disiapkan khusus untuk kelahiran senjata ajaib di masa depan. Hasil dari perjalanan ini bahkan tidak lebih buruk daripada saat Yang Chen pergi ke dataran monster untuk merebut properti penguasa kota kedua. Dia mendapatkan benda itu, pil kondensasi kekuatan roh air ke-10. Perjalanan ke laut ini, Yang Chen hampir mencapai semua tujuan pergi ke laut. Bahkan ada keuntungan lain, seperti ramuan laut, seperti Li Junyu. Awalnya, Yang Chen berencana untuk segera pergi ke dunia bawah untuk mendapatkan urat esensi sejati logam ke-7 yang ditinggalkan oleh Tai Bai Jinsing, tetapi setelah mendapatkan 2 tanduk naga dan peta geografis sungai pegunungan, Yang Chen berubah pikiran. Hal-hal ini, lebih baik kembali ke sekte dan menyerahkannya kepada guru dan kakak seniornya. Memadamkan senjata ajaib sumber kehidupan juga merupakan pekerjaan yang memakan waktu dan melelahkan. Semakin awal Kuencing, semakin awal keberhasilannya. Yang Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pergi ke dunia bawah. Menurut pengalaman keluarnya baru-baru ini, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Ini hanya menghitung waktu ketika dia turun ke tanah untuk menemukan esensi sejati logam ke-7 dan ketika dia mengumpulkannya. Dia belum menghitung waktu yang dibutuhkan Yang Chen untuk memadatkan pil. Daripada membuang banyak waktu, Yang Chen akan kembali dulu dan menjelaskan hal ini kepada guru dan kakak seniornya. Akan lebih baik bagi mereka untuk memulai pemurnian pengorbanan sesegera mungkin. Hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dalam perjalanan, dan itu tidak akan terlalu menunda Yang Chen. Dengan sayap pemisah air, kecepatan pesawat ulang-alik akan lebih cepat, dan mungkin waktu bisa dihemat. Setelah memikirkannya, Yang Chen segera mempraktikkannya. Dia bergegas keluar dari aula, mengambil labu dan jasper laut, dan mengambil taman obat dari pembuluh darah spiritual. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan Istana Naga, langsung memanggil pesawat ulang-alik, dan terbang ke arah Istana Cunyang. Sepanjang jalan, dia tidak mengkhawatirkan apapun. Dia mengidentifikasi arah dan terbang jauh. Hanya dalam 2 bulan, dia bergegas kembali ke Istana Cunyang. Tentu saja, terbang di gerbang gunung Istana Cunyang tidak diperbolehkan. Setelah mengambil pesawat ulang-alik, Yang Chen langsung menuju halaman kecil tuannya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan beberapa murid Istana Cunyang. Ketika semua orang melihat Yang Chen, mereka semua terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang ajaib. Yang Chen tidak peduli pada awalnya, tetapi beberapa murid berturut-turut berperilaku seperti ini, yang tiba-tiba membuat Yang Chen sedikit bingung. Apa yang terjadi di sini? Namun, Yang Chen tidak berhenti bertanya apapun. Bagaimanapun, ketika dia melihat gurunya, dia pasti bisa memahami apa yang terjadi. Mengabaikan murid-murid aneh ini, Yang Chen berjalan menuju halaman gurunya. Melihat nafas tuannya dari kejauhan, Yang Chen bergegas ke halaman dengan penuh semangat. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak, "Tuan, saya kembali." Tiba-tiba ada suara berisik di dalam ruangan, dan kemudian sosok Gao Yue bergegas keluar. Ketika dia melihat Yang Chen, dia tidak bisa mempercayai matanya. Setelah berdiri diam, Gao Yue melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu dia berkata dengan terkejut, "Ini benar-benar kamu, Yang Chen. Apakah kamu baik-baik saja?" Petik 2. Chapter 693. Apa yang bisa terjadi padaku? Yang Chen tercengang lagi. Mengapa tuannya bertingkah aneh? Di tengah keterkejutannya, Gao Yue sudah maju dan menarik Yang Chen. Dari waktu ke waktu, dia merasa naik turun, seolah ingin menentukan apakah Yang Chen itu nyata. Pada akhirnya, dia menangis kegirangan dan berkata, itu benar, Yang Chen, kamu benar-benar baik-baik saja." Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke pelukan Yang Chen. "Tuan, apa yang terjadi pada akhirnya?" Yang Chen memegangi tuannya dan perlahan berjalan ke meja batu di tengah halaman dan duduk, lalu dia bertanya dengan aneh. "Ada rumor di luar bahwa Penatuali dari Pulau Abadi Giok Hijau, ketika Anda meninggalkan Pulau Abadi Giok Hijau, dia membawa sejumlah besar master untuk mengejar Anda." Gao Yue akhirnya tenang, tapi matanya masih menatap wajah Yang Chen dan tidak pergi. Dia menjelaskan, "Li Junyu membawa ratusan guntur dewa air untuk menyerang. Nanti, kamu belum muncul. Semua orang berspekulasi bahwa kamu seharusnya mati." Saat Gao Yue berbicara, Yang Chen juga melihat ke arah Gao Yue. Tampaknya Gao Yue sangat khawatir selama ini, wajahnya kuyu, dan Yang Chen tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia mengeluarkan ginseng berusia lebih dari 1000 tahun dari kebun obat, dan tungku roh yang dalam dengan cepat muncul di tangan Yang Chen. Dalam sekejap, ginseng berusia 1000 tahun itu menjadi cairan ginseng. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen menuangkan cairan ginseng ke dalam cangkir batu giok dan mengirimkannya ke mulut tuannya. Gao Yue mengetahui pikiran Yang Chen. Meskipun dia tahu bahwa dia baik-baik saja, dia tetap membuka mulutnya dan meminum cairan ginseng. Tuan tidak akan mempercayainya begitu saja, kan? Ketika Yang Chen melihat Gao Yue selesai minum, dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali Luo Yuan dari panggung Dacheng mengejarku, bukankah aku baik-baik saja?"
Kali ini berbeda. Gao Yue juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, terakhir kali Luo Yuan hanya satu orang. Kali ini dikatakan bahwa Li Junyu membawa setidaknya 3 master tahap Dacheng dan 4 master tahap Yuanying untuk mengejarmu, dan itu masih diatur sebelumnya. Banyak orang mengatakan bahwa kamu sudah mati. Dari mana datangnya berita itu? Yang Chen mengerutkan kening. Berita ini agak aneh. Tampaknya hal itu ditujukan untuk kerjasama antara Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau. Dia buru-buru bertanya, apa yang dikatakan Tuan Istana? Tentu saja, kepala istana pada awalnya tidak mempercayainya. Setelah Gao Yue melihat Yang Chen, dia benar-benar tenang, dan pidatonya jauh lebih teratur. Tetapi kemudian, rumor tersebut memiliki hidung dan mata, Pulau Abadi Giok Hijau bahkan menghapus kualifikasi senior Li Junyu, dan banyak orang mempercayainya. Tidak mungkin, Pulau Abadi Giok Hijau bereaksi dengan cepat dan menghilangkan kualifikasi senior Li Junyu. Hal ini tidak mengherankan, serangan balik Lord of Tantai tidak lambat. Namun, masalah ini sebenarnya berkembang hingga semua orang mengira Yang Chen sudah mati, yang agak sulit dipercaya. Kepala istana mulai mengirim orang untuk menghubungi penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau beberapa bulan yang lalu, namun penguasa Tantai tidak dapat memberikan kabar pasti. Gao Yue dengan cepat membuat Yang Chen ragu, dan kemudian buru-buru mengingatkannya, Yang Chen, pergilah ke kepala istana dan klarifikasi kesalahpahaman itu. Terkait kerjasama antara Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau, Yang Chen tentu tidak berani mengabaikannya. Dia segera pergi ke aula utama Istana Chunyang untuk mengunjungi kepala istana. Gao Yue langsung membiarkan pelayannya memberitahu Gong Sunling, dan dia bergegas ke tempat majikannya Wang Yong berada dan melaporkan berita kembalinya majikannya Yang Chen. Yang Chen, ketika kepala istana mendengar sapaan Yang Chen, dia langsung berlari keluar. Saat dia melihat Yang Chen, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia tertawa, aku tahu kamu baik-baik saja. Setelah tertawa, dia menarik Yang Chen ke aula dan segera mengirim seseorang untuk mengundang para tetua. Menunggu kedatangan para tetua, kepala istana secara singkat memperkenalkan situasi saat ini kepada Yang Chen. Karena kematian Yang Chen, sekarang ada beberapa celah kecil antara Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Chunyang, tetapi di bawah kendali kuat penguasa Tantai dan kepala istana, tidak banyak kontradiksi. Tetapi jika Yang Chen tidak kembali, beberapa orang tidak akan dapat terus menekannya. Nenek moyang Yang Chen, Wang Yong, adalah salah satunya. Meskipun karena pengalaman sebelumnya, semua orang memiliki keyakinan buta pada Yang Chen dan sangat yakin bahwa Yang Chen akan baik-baik saja, kali ini berbeda. Kepala istana mengirim seseorang untuk bertanya kepada penguasa Tantai apakah benar Li Junyu membawa 3 master panggung Dacheng untuk mengejar Yang Chen. Penguasa Tantai tidak jelas, dia hanya mengatakan bahwa Li Junyu telah berkolusi dengan 3 penguasa Pulau Abadi Giok Hijau dan tidak menerimanya sebagai penguasa pulau. Pada hari kecelakaan Yang Chen, Li Junyu dan 3 master panggung Dacheng memang keluar, tetapi kemudian ketiga master itu semuanya kembali, tetapi keberadaan Li Junyu tidak diketahui. Penguasa Tantai juga menanyakan tentang kisah dalam dari ketiga tuan tersebut. 3 master panggung Dacheng tidak berbohong di depan penguasa Tantai. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka diundang oleh Li Junyu untuk memblokir Yang Chen di beberapa arah, tetapi ketiga orang itu kurang beruntung dan tidak ada yang bertemu Yang Chen. Selain itu, masalah Li Junyu membawa lusinan guntur Dewa Air ke-10 juga dikatakan berjumlah ratusan. Bisa jadi Li Junyu sendiri mengatakan hal tersebut untuk menambah kepercayaan sebagian orang. Li Junyu hilang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan penguasa Tantai tidak bisa memberikan kabar pasti, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada awalnya, semua orang masih bisa menahan diri, tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada kabar bahwa Yang Chen dan Wang Yong mulai menyerang. Murid agungnya sendiri secara misterius diserang oleh para tetua Pulau Abadi Giok Hijau di pintu masuk gunung. Sesuai dengan niat Wang Yong, dia harus pergi ke pintu dan meminta Pulau Abadi Giok Hijau untuk memberikan penjelasan. Penguasa istana mencoba yang terbaik untuk menghalangi Wang Yong, tetapi baru-baru ini, Wang Yong juga sedikit tidak dapat menghalanginya. Selama percakapan, para tetua sudah bergegas ke aula dan ketika mereka melihat Yang Chen, mereka semua terkejut dan bahagia. Terutama Wang Yong, dia seperti anak kecil, tertawa bahagia tanpa henti. Pada saat ini, penguasa istana teringat bahwa dia segera mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada penguasa Tantai, memberitahunya bahwa Yang Chen aman dan sehat. Hal ini terkait dengan kerjasama antara kedua sekte dan tidak boleh asal-asalan. Semakin dini penguasa Tantai diberitahu, semakin dini pula kesalahpahaman tersebut dapat dihilangkan. Apakah Li Junyu mengejarmu atau tidak? Wang Yong menjadi ahli panggung Dacheng, tetapi emosinya menjadi semakin tidak sabar. Setelah penguasa istana mengaturnya, dia langsung bertanya kepada Yang Chen, apa yang terjadi dengan hilangnya Li Junyu? Murid ini memang dikejar oleh Li Junyu. Yang Chen langsung memberikan jawaban tegas. Melihat alis leluhur Wang Yong terangkat, dia buru-buru menjawab, adapun hilangnya Li Junyu, karena murid ini baik-baik saja, tentu saja dia mengalami sedikit masalah. Chapter 694. Karena Pulau Abadi Giok Hijau tidak menyangkal tindakan Li Junyu, Istana Chunyang bersikap skeptis terhadap berita dari penguasa Tantai nanti, mengatakan bahwa ketiga master panggung Dacheng tidak bertemu dengan Yang Chen sama sekali. Kerjasama kedua belah pihak retak karena Yang Chen dan mereka kehilangan dasar kerjasama. Sekarang Yang Chen kembali, hanya dia yang tahu segalanya. Murid ini benar-benar belum pernah bertemu dengan master panggung Dacheng manapun.
Yang Chen menjawab dengan sangat realistis, saya hanya bertemu Li Junyu sendirian. Setelah menyelesaikannya, murid ini pergi untuk mengumpulkan beberapa ramuan dasar laut, yang tertunda untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak berharap banyak hal akan terjadi. Li Junyu punya sedikit masalah kecil macam apa, yang Chen tidak menyebutkannya. Sama seperti Penatua Wan Qian dari Sekte Awan Biru, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan. Kepala istana dan para tetua juga memahami kebenaran ini, jadi mereka tidak bertanya, tapi mengangguk dengan sikap yang jelas. Mereka percaya bahwa penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau mengetahui nasib Li Junyu sekarang, dan diperkirakan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi Li Junyu. Li Junyu tidak mati, karena tablet roh sumber kehidupannya tidak rusak, jadi dia tidak dibunuh. Dia hilang, dan ujung tombaknya tidak bisa diarahkan ke Yang Chen. Karena Pulau Abadi Giok Hijau dapat mengatakan bahwa 3 master tahap Dacheng belum melihat Yang Chen pasti dapat mengatakan bahwa dia belum melihat Li Junyu. Penguasa Tantai pasti akan menggunakan pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan retoris di Sekte Pulau Abadi Giok Hijau. Dengan dukungan dari penguasa pulau, Yang Chen tidak takut dengan apa yang akan mereka katakan. Bagaimanapun, penguasa Tantai memiliki satu pengacau yang lebih sedikit di sekte tersebut, dan Yang Chen memiliki satu orang yang lebih sedikit yang ingin membunuhnya, itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Adapun apa yang terjadi secara pribadi, itu adalah masalah pribadi. Setelah jangka waktu tertentu, para master tahap Dacheng itu akan menikmati kekuatan pil hati batin yang mempertanyakan, mereka secara alami akan memohon kepada penguasa Tantai. Hilangnya seorang tetua panggung Yuan Ying yang terjerat dengan Tai Tianmen bukanlah masalah besar. Ada apa dengan ramuan laut? Mungkinkah memang ada semacam warisan? Pada awalnya, Zhu Chentao juga mengkhawatirkan keselamatan Yang Chen. Sekarang Yang Chen baik-baik saja, dia juga merasa lega dan segera mulai bertanya tentang alkimia. Sebenarnya semua orang juga tertarik, tapi mereka tidak pernah menyebutkannya. Pertanyaan Zhu Chentao sempurna. Itu benar-benar karena aku ingin mempelajari ramuan roh di laut. Yang Chen tersenyum pahit. Tampaknya karena ini, banyak orang telah salah paham bahwa Yang Chen telah memperoleh warisan kuno atau kitab suci alkimia yang sangat rahasia. Dia memang memiliki kitab suci pil, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan roh laut, juga tidak ada hubungannya dengan warisan kuno apapun. Tetapi bahkan Zhu Chentao dari Istana Cunyang pun berpikiran demikian, apalagi yang lain. Murid memiliki kebun ramuan obat yang dapat memelihara ramuan roh dari laut, jadi saya berencana untuk memeliharanya dalam jumlah banyak. Pada saat ini, Yang Chen juga harus memikirkan beberapa hal agar pejabat tingkat tinggi Istana Cunyang merasa lega. Jika tidak, setiap orang akan mengalami perselisihan, dan itu bukanlah hal yang baik. Dalam sekejap, Yang Chen memberi perintah kepada A, Su dan A, B di kebun obat, meminta mereka untuk memindahkan sebagian besar tanaman obat di kebun obat ke ruang lapisan kedua terlebih dahulu. Tindakan ini selesai dalam sekejap. Kemudian, Yang Chen meminta maaf kepada kepala istana dan para tetua, Tuan Istana, para tetua, saya telah menyinggung perasaan Anda. Dengan lambaian tangannya, ruang taman obat terbuka, dan semua orang dibawa ke taman obat. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen membawa orang luar ke kebun obat miliknya. Sebelumnya, bahkan guru dan kakak seniornya belum pernah dibawa masuk. Begitu semua orang memasuki taman obat, mereka langsung dikejutkan dengan luasnya lautan yang membentang ribuan mil. Setiap orang telah melihat banyak ruang di taman obat, dan kepala istana sendiri yang mengolahnya, tetapi siapa yang pernah melihat taman obat dengan lautan? Pada saat ini, di lautan taman obat, sudah banyak obat-obatan roh yang dikumpulkan oleh Yang Chen di sepanjang jalan, dan ada banyak makhluk di dasar laut, hidup dengan santai di lautan, dan itu tampak seperti pemandangan yang hidup. Saat semua orang mendecakkan lidah karena heran, mereka secara tidak sengaja melihat ramuan di darat. Meskipun Yang Chen telah memindahkan sebagian besar dari mereka ke ruang lapisan kedua, masih ada banyak hal baik yang tersisa. Buah yang mendalam berumur puluhan ribu tahun, sekarang berumur hampir 2000 tahun, puluhan ginseng berumur 2000 tahun, Polygonum multiflorum dan obat-obatan roh lainnya, hampir semua jenis obat-obatan roh lainnya, itu terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Bahkan obat-obatan roh yang diperoleh Yang Chen dan si Sanshan ketika mereka mengambil esensi darah anjing surgawi yang melolong masih ada di sana. Meski bagian yang paling cocok telah dihilangkan, kecuali rimpang obat roh tersebut, tanaman lainnya masih ada. Nantinya, ini akan menjadi kumpulan obat-obatan roh lainnya. Yang paling mengejutkan adalah pohon delima guntur yang ditanam berkelompok. Kumpulan delima guntur Yang Chen memiliki ratusan pohon, yang secara langsung membentuk hutan. Ada buah delima besar di pohonnya, dan umurnya sudah lebih dari 200 tahun. Tentu saja, di antara begitu banyak obat-obatan roh, beberapa pohon teh tua tampak agak mencolok, tetapi semua orang tahu bahwa Yang Chen suka minum teh, jadi wajar baginya untuk menanam beberapa pohon teh. Jadi begitu, kepala istana hanya melirik obat-obatan roh yang ditanam di kebun obat dan tidak melihatnya lagi. Sebaliknya, dia berdiri di tepi pantai dan memandangi makhluk-makhluk yang tumbuh di lautan jernih dengan penuh minat. Setelah lama menonton, kepala istana berbalik dan tidak berdiskusi dengan para tetua. Dia langsung berkata kepada Yang Chen, jenis obat roh laut apa yang kamu butuhkan, keluarkan daftarnya, aku akan membiarkan murid istana Cunyang membantumu mengumpulkannya. Setelah menginstruksikan Yang Chen, kepala istana menoleh ke tetua lainnya dan berkata,
Kebun obat semacam ini yang dapat mengolah obat-obatan roh laut, setelah ribuan tahun, dapat membuat Istana Cunyang saya memiliki satu sumber obat roh lebih banyak daripada yang lain. Sekte, dengan budidaya Yang Chen di sini, ditambah dengan penelitian aula pengobatan dan Yang Chen, kita akan selangkah lebih maju dan selangkah lebih maju. Pada saat itu, obat roh laut mungkin bermanfaat bagi Istana Cunyang saya, sebanding dengan pil hati batin yang mempertanyakan dan pil penginderaan batin. Ini adalah visi dari kepala istana. Semua orang sepertinya tidak meragukan hal ini dan mengangguk satu demi satu. Selama bertahun-tahun, Istana Cunyang telah menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya dengan mengandalkan pil mempertanyakan hati batin. Semua orang telah melihatnya di mata mereka. Tampaknya obat-obatan roh laut ini akan menghasilkan pendapatan besar di masa depan. Untuk hal-hal baik di kebun obat Yang Chen, tidak ada yang tergoda. Setelah keluar dari ruang taman obat Yang Chen, wajah semua orang juga ditutupi lapisan cahaya. Yang Chen, murid ini, hanyalah bintang keberuntungan Istana Cunyang. Tidak peduli kapan, sepertinya dia bisa memberikan kejutan pada sekte. Di jalur alkimia, selalu ada kejutan. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, dan diperkirakan akan tetap seperti ini di masa depan. Chapter 695. Koordinasi dengan Pulau Abadi Giok Hijau secara alami dipertimbangkan oleh kepala istana dan para tetua. Yang Chen hanya perlu menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun, dengan kesempatan ini, Istana Cunyang perlu memperbaiki hubungan dengan Pulau Abadi Giok Hijau, menjelaskan kesalahpahaman, dan melanjutkan kerjasama antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, setiap orang telah menetapkan tujuan, yaitu Istana Cunyang tidak mengetahui hal ini. Yang Chen juga telah mengumpulkan ramuan dasar laut dan belum bertemu dengan Penatua Li Junyu. Adapun keberadaan Penatua Li Junyu, tidak ada yang mengetahuinya sekarang, tetapi karena ada rumor, mereka yang menyebarkan rumor tersebut akan jelas. Dalam kasus terburuk, Li Junyu juga berusaha membunuh Yang Chen, mungkin dia melarikan diri setelah kebenaran terungkap. Bagaimanapun, sekarang Pulau Abadi Giok Hijau telah menghapus identitas Tua Li Junyu. Bagi Li Junyu yang hilang, Pulau Abadi Giok Hijau tidak akan pernah menjadi musuh Istana Cunyang. Apalagi akar masalahnya tetaplah Li Junyu, tak heran Istana Cunyang, tak heran Yang Chen. Saat para tetua sedang mendiskusikan bagaimana menangani hubungan antara kedua belah pihak, Wang Yong langsung keluar dan membawa Yang Chen ke kediaman Gao Yue. Dia ingin mengetahui secara menyeluruh apa yang dialami Yang Chen. Tidak mungkin, ini adalah cucunya yang paling bangga, Wang Yong tidak ingin selalu mendengar berita serupa. Kakak magang seniornya, Gong Sunling, juga mendapat kabar tersebut dan telah lama menunggu di sini. Dia tahu Yang Chen pasti akan datang ke sini. Meskipun dia sudah tahu bahwa itu adalah rumor, ketika dia melihat Yang Chen, dia masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa yang sedang terjadi? Di mana Li Junyu itu? Wang Yong duduk di kursi utama dan langsung melambaikan tangannya untuk melepaskan beberapa batasan, lalu bertanya dengan anggun, jangan sembunyikan. Li Junyu ingin membunuh murid ini, dia dijebak oleh murid ini, itu saja. Penjelasan Yang Chen terlalu sederhana, begitu sederhana hingga membuat orang ingin menghajarnya. Di mana dia terjebak? Gao Yue hendak menatap Wang Yong, dan buru-buru bertanya terlebih dahulu, sambil menatap Yang Chen. Di sini, Yang Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah gulungan sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Itu adalah peta geografis pegunungan dan sungai. Apa ini? Ketika Yang Chen mengeluarkannya, Wang Yong langsung berdiri karena terkejut. Basis budidaya Gao Yue dan Gong Sunling rendah dan mereka tidak dapat melihat sekilas peta geografis sungai pegunungan yang luar biasa untuk saat ini, tetapi Wang Yong berbeda. Ranah panggung Dacheng memungkinkan dia untuk langsung menemukan kekuatan peta ini. Peta geografis sungai gunung. Diagram susunan yang sangat kuat. Harta karun ajaib bermutu tinggi. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah harta karun ajaib Natal yang saya temukan untuk kakak senior kali ini. Untuk saya, Gong Sunling mengambil peta geografis sungai pegunungan dengan terkejut dan terkejut, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Saya telah menghapus jejak kesadaran spiritual darinya. Kakak magang senior, selama Anda memasukkan jejak kesadaran spiritual, Anda dapat mengenalinya sebagai tuan Anda. Yang Chen memberi isyarat kepada Gong Sunling untuk segera mengenalinya sebagai tuannya. Gong Sunling tidak dapat mempercayainya, dan tanpa sadar melirik ke arah Wang Yong, yang memiliki ranah dan senioritas tertinggi di sini. Wang Yong tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya, tapi mengangguk ke arah Gong Sunling. Gao Yue di sebelahnya juga menatap Gong Sunling dengan penuh harap. Semua orang mendukungnya, Gong Sunling memasang jejak kesadaran spiritualnya sendiri dengan sedikit ketakutan, dan kemudian wajahnya segera menjadi serius, dan dia memahami kekuatan sebenarnya dari peta geografis sungai pegunungan. Yang Chen telah membawa peta geografis sungai pegunungan bersamanya. Selain Laut Cina Timur, ratusan mil pegunungan dan sungai dalam perjalanan kembali ke Istana Cunyang telah dimasukkan ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Peta geografis sungai pegunungan saat ini jauh lebih besar daripada Laut Cina Timur yang asli, tetapi juga terbatas. Bagaimanapun, wilayah geografis Yang Chen di sepanjang jalan tidak dapat dibandingkan dengan Laut Cina Timur yang luas. Di sini, ada master panggung Yuanying. Menjadi senjata ajaibnya sendiri, Gong Sunling segera mengetahui semua yang ada di peta susunan, dan Li Junyu tentu tidak bisa menyembunyikan sosoknya. Faktanya, Li Junyu kini telah sepenuhnya jatuh ke dalam rangkaian ilusi peta geografis sungai pegunungan, dan dia tidak dapat lagi mengenali perbedaan antara kenyataan dan ilusi.
Selama beberapa bulan, dia kini hanya memiliki satu pikiran, yaitu mengejar kesadaran spiritual Yang Chen di hadapannya, dan terus mengejar tanpa henti. Pikirannya perlahan-lahan dibingungkan oleh peta susunan. Kecuali Gong Xunling bersedia melepaskannya, dia hanya bisa hidup di peta susunan seperti ini. Sebelum Yang Chen mengkonfirmasi hal ini untuk Li Junyu. Meskipun dia sudah menjadi master panggung Yuanying, karena pengaruh peta susunan, ditambah dengan emosi ganda yaitu kemarahan dan kebanggaan, dia tidak bisa berpikir dengan tenang, jadi dia terjebak semakin dalam di dalam susunan. Yang Chen bahkan membiarkan peta susunan memungkinkannya menyerap kekuatan spiritual dunia luar untuk memulihkan kekuatannya. Semua kekuatan spiritual yang digunakan oleh Li Junyu dalam peta susunan setara dengan pengorbanan tidak langsung dari peta geografis sungai pegunungan ini. Sekarang Gong Xunling mendapatkannya di tangannya, itu hanya mengenali pemiliknya, tetapi sudah ada master panggung Yuanying yang terus-menerus berkorban untuk menyempurnakan peta susunan untuk Gong Xunling. Itu adalah Li Junyu. Yang Chen di depan Wang Yonggao Yue dan Gong Xunling, tentu saja, tidak akan menyembunyikan kebenaran. Saya pikir dia akan hidup dengan baik di peta susunan ini, tetapi Pulau Abadi Giok Hijau tidak akan pernah menemukannya, dan dia tidak akan pernah muncul. Petik 2. Itu Li Junyu. Mendengar perkenalan Yang Chen, mata Gong Xunling tiba-tiba meledak. Li Junyu ingin membunuh Yang Chen, ini jelas bagi semua orang. Ketika Gong Xunling mengetahui berita tersebut, wajah cantiknya menjadi pucat dan dia hampir pingsan lagi, namun dia akhirnya tahu bahwa Yang Chen tidak akan mudah dibunuh, jadi dia cukup kuat untuk bertahan sampai sekarang. Agar dia bisa berbelas kasihan kepada pelaku pembunuhan Yang Chen, lebih baik biarkan orang percaya bahwa matahari terbit dari barat. Gao Yue dan Wang Yong terkejut, master panggung Yuanying benar-benar terjebak dalam peta susunan. Wang Yong kaget, tapi dia bisa langsung menerimanya. Lagi pula, dia secara samar-samar menemukan bahwa peta geografis sungai pegunungan jelas tidak sesederhana itu. Tapi Gao Yue tidak punya konsep sama sekali, dan dia tercengang. Seorang master tahap Yuanying dengan mudah terjebak dalam peta susunan oleh Yang Chen, seorang junior tahap Jidan, dan dikatakan bahwa ratusan guntur dewa air digunakan. Biarpun jumlah ini dibesar-besarkan, tapi biarpun jumlahnya dikurangi menjadi puluhan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang junior di tahap awal Jidan. Terlebih lagi, mendengarkan kata-kata Yang Chen, sepertinya peta susunan ini baru saja dicetak dengan kesadaran spiritualnya. Tanpa pengorbanan apapun, peta ini bisa menjebak leluhur tahap Yuanying. Seberapa kuatkah peta susunan ini? Peta susunan seperti itu, dan itu masih merupakan atribut bumi, sudah pasti lebih dari cukup untuk menjadi senjata ajaib sumber kehidupan Gong Xunling. Pantas saja Yang Chen sudah banyak bicara sebelumnya, senjata sakti sumber kehidupan ada padanya, ternyata ada firasat seperti itu. Gong Xunling sudah sangat gembira, peta susunan senjata ajaib sumber kehidupan yang luar biasa, disertai dengan master panggung Yuanying untuk membantu pemurnian pengorbanan, hal yang baik seperti jatuh dari langit, bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira. Khususnya, ini diberikan kepadanya oleh kekasihnya, Gong Xunling tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yang Chen, dengan penuh kegembiraan. Chapter 696. Peta geografis sungai pegunungan ini, kakak perempuan senior harus menggunakan metode pemurnian senjata ajaib sumber kehidupan sesegera mungkin. Yang Chen tidak peduli dengan nasib Li Junyu. Dia hanya peduli dengan budidaya orang-orang di sekitarnya, jadi dia segera menyarankan, selain itu, semakin banyak tempat yang Anda lihat, semakin kuat peta geografis sungai pegunungan. Jika kakak perempuan memiliki kesempatan, cobalah keluar dan dapatkan pengalaman. Petik 2. Mengetahui ciri-ciri dari peta geografis sungai pegunungan ini, Gong Xunling tentu memahami maksud Yang Chen, mengangguk dengan berat, dan menyingkirkan peta geografis sungai pegunungan dengan sungguh-sungguh. Melihat bahwa Gong Xunling sudah memiliki senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri, bahkan Wang Yong pun tergerak, Gao Yue tidak bisa menahan rasa iri, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, senjata ajaib sumber kehidupan Ling telah ditemukan, bagaimana dengan milikku? Yang Chen, kamu berjanji akan mencarikanku pedang terbang sumber kehidupan. Petik 2. Tentu saja, aku tidak akan melupakan Tuan. Yang Chen tersenyum dan mengeluarkan 2 tanduk naga satu demi satu, dan meletakkannya di depan tuannya, bahan telah disiapkan untuk Tuan, pemurnian seperti apa, itu tergantung pada Tuan sendiri. Gao Yue berseri-seri dengan gembira dan hendak mengambilnya untuk diperiksa. Tiba-tiba, pandangannya kabur, dan sosok Wang Yong tiba-tiba berdiri di sampingnya. Dia telah mengambil 2 tanduk naga satu langkah di depannya, dan wajahnya penuh keterkejutan, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Penampilan Wang Yong sekali lagi membuat Gao Yue kaget, disusul ekstasi. Bahkan tuannya sangat terkejut, itu pasti hal yang baik. Tampaknya Yang Chen benar-benar menemukan materi yang bagus untuk dirinya sendiri. Wang Yong terkejut. Segera setelah kedua tanduk naga dicabut, bahkan pedang terbang sumber kehidupannya saat ini, pedang terbang yang terbuat dari tanduk kilin, bergetar. Gemetar semacam ini jelas bukan demam panggung dalam pertempuran, tetapi rasa kagum naluriah yang mendalam saat menghadapi makhluk tingkat tinggi. Meskipun tanduk kilin telah lama kehilangan nyawanya, setelah pengorbanan Wang Yong, tampaknya memiliki jejak spiritualitas. Di hadapan kedua tanduk naga ini, ia sedikit bergetar. Spiritualitas tanduk kilin bukan lagi spiritualitas kilin, melainkan spiritualitas roh perkakas. Meskipun tool spirit Wang Yong belum benar-benar diproduksi, dia sudah memiliki sedikit konsep. Selain rasa hormat terhadap kedua tanduk itu, ada juga sedikit rasa keserakahan, seolah ingin menyerapnya.
Apa ini? Sambil memegangnya di tangannya, Wang Yong mau tidak mau menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahinya, tetapi ternyata dia tidak dapat menentukan apa itu. Hal ini tidak mengherankan. Klan naga jarang ditemukan di dunia fana. Klan naga murni bisa dikatakan telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan beberapa keturunan yang kurang murni, dan Xiao Tian adalah salah satunya. Bahkan Xiao Tian, pada awalnya, garis keturunan Yazid juga sangat tipis. Jika bukan karena esensi darah dari anjing surgawi yang melolong, ia tidak akan bisa tumbuh hingga tingkat saat ini. Klan naga telah lama punah di dunia fana selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih awal, jadi bisa dimengerti jika Wang Yong tidak mengenali tanduk naga. Tapi ini tidak menghalangi dia untuk memahami bahwa ini adalah tanduk monster yang sangat kuat. Dua atribut air dan api tepat untuk Gao Yue saat ini. Dua tanduk naga. Yang Chen menjawab dengan santai, satu dengan atribut air dan satu lagi dengan atribut api. Keduanya tepat untuk guru. Apa? Tanduk naga. Tidak hanya Wang Yong, bahkan Gao Yue dan Gong Sunling pun berseru. Jika bukan karena beberapa batasan Wang Yong sebelum mereka berbicara, mungkin suara itu akan mengejutkan banyak orang. Ada apa ini? Yang Chen memandang tiga orang di depannya dan berkata sambil tersenyum, peta geografis Sungai Gunung Kakak Senior, bukankah itu juga terbuat dari kulit naga? Kulit naga. Pikiran Gong Sunling berdengung dan menjadi kosong, hampir pingsan. Meskipun dia tahu bahwa peta geografis sungai pegunungan sangat kuat dan sangat cocok untuk senjata ajaib sumber kehidupannya, dia tidak tahu bahan mentah apa yang digunakan untuk peta geografis sungai pegunungan. Sekarang dia mendengar bahwa itu ternyata lukisan yang terbuat dari kulit naga, pikirannya kosong untuk beberapa saat, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Wang Yong, Gao Yue, dan Gong Sunling sepertinya terkena palu raksasa, semuanya pusing, mereka berdiri di tempat yang sama dengan bodoh, dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika Wang Yong sudah menguasai tahap daceng, meskipun senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri terbuat dari tanduk kilin, tetapi di bawah rangsangan beberapa hal oleh Yang Chen, penampilan Wang Yong masih seperti anak desa, yang belum banyak melihat dunia. Gao Yue dan Gong Sunling, belum lagi, kegembiraan dalam pikiran mereka bahkan lebih kuat dari Wang Yong. Bagaimanapun, apakah itu tanduk naga atau kulit naga, itu akan menjadi senjata ajaib sumber kehidupan mereka di masa depan. Hal-hal yang menjadi milik mereka, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Apakah ini benar? Setelah berdiri lama, Gao Yue mengulurkan tangan dan mengambil atribut air tanduk naga dari tangan Wang Yong. Setelah menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, dia masih tidak dapat mempercayainya. Dia mengambil yang lain dan melihatnya lama sekali sebelum dia menanyakan pertanyaan ini. Yang Chen bahkan tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Tentu saja, dia tahu bahwa Gao Yue tidak meragukan perkataannya, tapi karena faktanya terlalu mengejutkan, dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Apakah kamu merampok istana naga? Gong Sunling, setelah bangun tidur, juga tetap terkejut, dan kemudian mengucapkan kalimat seperti itu. Begitu kalimat ini keluar, Wang Yong, Gao Yue, dan Gong Sunling sepertinya memahami sesuatu, tubuh mereka gemetar, dan mereka semua memikirkan kemungkinan ini. Bahkan mengeluarkan peta geografis pegunungan dan sungai yang terbuat dari tanduk naga dan kulit naga, ditambah lagi Yang Chen selalu lari ke laut, lalu selain mencari istana naga legendaris, apalagi yang ada di sana. Tanduk naga dan gulungan kulit naga hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu Yang Chen telah menemukan istana naga dan memasukkan barang-barang ke dalamnya. Memikirkan kemungkinan ini, ketiga orang itu memandang mata Yang Chen hampir berubah. Menemukan istana naga, berkah macam apa yang bisa dilakukan? Di hati Gao Yue dan Gong Sunling, tidak ada yang lain selain kegembiraan. Kekasih mereka sebenarnya mempertaruhkan nyawanya untuk menjelajahi istana naga demi menemukan senjata ajaib sumber kehidupan untuk mereka. Bagaimana hal ini bisa membuat mereka bahagia? Selain mati-matian menghadapi musuh ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Kecuali Yang Chen, tidak ada yang pernah melihat naga, dan tidak ada yang tahu apakah ini tanduk naga dan kulit naga asli. Namun, mereka semua percaya bahwa Yang Chen tidak akan pernah berbohong kepada mereka. Hal ini terlihat dari tekstur tanduk naga dan kulit naganya. Kedua bahan ini sangat canggih sehingga bahkan Gao Yue dan Gong Sunling tidak dapat melakukan pengorbanan lebih lanjut. Gong Sunling baik-baik saja, peta geografis pegunungan dan sungai sudah menjadi senjata ajaib. Selama dia melakukan pemadaman senjata ajaib sumber kehidupan, akan memakan waktu paling lama beberapa dekade atau ratusan tahun untuk menjadi senjata ajaib sumber kehidupan miliknya. Tapi Gao Yue berbeda, kedua tanduk naga itu belum dikorbankan, dan jika dia ingin menjadi pedang terbang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Chapter 697. Bisakah aku benar-benar menggunakan tanduk naga untuk menyempurnakan pedang terbang? Hingga saat ini, Gao Yue masih bingung dan tidak percaya dengan semua yang ada di hadapannya. Tentu saja, Yang Chen memberitahu Gao Yue dengan pasti, ini adalah hadiahku untukmu. Sejak terakhir kali dia mengungkapkan perasaannya, Yang Chen tidak lagi menyebut dirinya murid di depan Gao Yue, tetapi menggantinya dengan dirinya sendiri. Tapi, bagaimana cara memurnikan tanduk naga? Gao Yue bingung tentang hal lain. Untuk material seperti tanduk naga, apalagi memurnikannya, tidak ada metode pemurnian yang tercatat sama sekali. Bagaimana dia bisa menyempurnakannya menjadi pedang terbang? Ini, Yang Chen berhenti sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, saya tahu sedikit. Dalam sekejap, mata Wang Yong dan Gao Yue berbinar.
Yang Chen sebenarnya tahu metode memurnikan tanduk naga. Masalahnya baru saja berlalu, dan keduanya langsung mengerti. Yang Chen memiliki reputasi yang baik karena membaca banyak buku. Bahkan mungkin lokasi istana naga ditemukan olehnya dari sebuah buku kuno. Tidak mengherankan jika dia mengetahui metode memurnikan tanduk naga. Dengan kekuatan Gao Yue saat ini, menyempurnakan tanduk naga jelas di luar jangkauannya, dan dia harus mengandalkan kekuatan Wang Yong. Namun, bagaimanapun juga, dia secara pribadi akan berpartisipasi dalam proses pemurnian, dan dari awal hingga akhir, akan ada jejak pemurnian Gao Yue. Pedang terbang yang dibuat dengan cara ini lebih baik daripada menggunakan senjata ajaib yang sudah jadi sebagai senjata ajaib sumber kehidupan. Kegembiraan Wang Yong terletak pada hal ini. Dia pandai dalam memurnikan, tetapi dia juga terobsesi dengan pemurnian. Mampu berpartisipasi secara pribadi dalam proses menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, dan menyempurnakan pedang terbang sumber kehidupan untuk muridnya sendiri. Dia percaya bahwa setelah selesai, tingkat pemurnian Wang Yong juga akan meroket. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua orang kini tenggelam dalam kegembiraan dan keterkejutan yang luar biasa. Adapun Li Junyu, dia sudah lama dilupakan. Siapa yang peduli dengan orang yang tidak penting? Metode pemurnian yang dilakukan Yang Chen sangat rumit, tetapi pedang terbang tanduk naga yang telah disempurnakan dengan cara ini jelas merupakan pedang terbang terbaik di dunia fana, bahkan lebih kuat dari pedang terbang 5 elemen yin yang besar di tangan Yang Chen. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar Yang Chen memerlukan koordinasi keseluruhan, sedangkan pedang terbang tanduk naga membutuhkan kekuatan individu. Pengejarannya berbeda. Kecuali Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, dan Wang Yong, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di halaman hari ini. Bahkan anggota tingkat tinggi dari istana yang murni hanya tahu bahwa setelah Wang Yong menemukan Yang Chen, dia segera menjadi sangat bersemangat, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali vitalitas masa mudanya. Itu sama sekali tidak seperti jenis kultivator tak bernyawa yang telah mencapai daceng, panggung dan dengan sepenuh hati mencari terobosan di dunia nyata. Belum lagi Gong Sunling, dia mundur pada hari yang sama dan mulai melemahkan senjata sihir sumber kehidupannya sendiri. Kekuatan peta geografis sungai gunung, ketika tidak ada pengorbanan pemurnian, dapat dengan mudah menjebak master panggung Yuanying seperti Li Junyu di dalamnya. Setelah itu benar-benar dimurnikan dan menjadi senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri, Gong Sunling hampir tidak dapat membayangkan betapa kuatnya senjata itu. Gao Yue mencurahkan seluruh energinya untuk proses pemurnian tanduk naga. Tentu saja, harus ada banyak pekerjaan persiapan di awal, tapi setidaknya dari segi material, Gao Yue tidak akan pernah kekurangan. Bahan pemurnian yang diperoleh Yang Chen dari berbagai saluran, termasuk penguasa kota kedua dari ras monster, cukup untuk mendukung pemurnian pedang terbang tanduk naga. Namun, untuk menyempurnakan tanduk naga, tidak hanya bahan yang dibutuhkan, tetapi teknik pemurnian khusus juga diperlukan. Pada tahap awal, Gao Yue juga harus melalui periode panjang pemanasan tanduk naga, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan intuitif tentang tanduk naga, setiap sudut dan celah harus dipahami sepenuhnya. Selanjutnya, perlu dilakukan desain detail untuk memenuhi kebiasaan penggunaan dan persyaratan estetika Gao Yue, dan seterusnya. Akhirnya, setelah semuanya siap, pemurnian bisa dimulai. Pekerjaan persiapannya sendiri memakan waktu tidak kurang dari 10 tahun, terutama pemanasan tanduk naga, yang sangat penting. Itu terkait dengan kendali Gao Yue atas pedang terbang yang sudah jadi, dan itu tidak boleh ceroboh. Dan proses ini akan memakan waktu 7 hingga 8 tahun. Awal sebenarnya dari pemurnian, bahkan dengan bantuan Wang Yong, adalah proses yang panjang. Bahan tanduk naga sangat canggih sehingga dibutuhkan kekuatan spiritual dan kerja keras yang sangat besar untuk mengubah bentuknya meskipun hanya sedikit. Untungnya, teknik pemurnian Yang Chen hanyalah teknik pemurnian pedang terbang sumber kehidupan. Sejak awal, itu adalah penempaan dari pedang terbang sumber kehidupan, jadi meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama, setelah sukses, itu akan menjadi pedang terbang sumber kehidupan. Selain itu, seluruh proses disempurnakan sendiri olehnya. Efeknya bahkan lebih dahsyat daripada metode Gong Sunling. Setidaknya dalam hal kendali pedang terbang, itu jauh melampaui. Dari persiapan hingga pemurnian, tanpa 100 tahun, tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Namun, proses pemurnian tidak menghalangi budidaya Gao Yue. Sebaliknya, menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, karena konsumsi kekuatan spiritual yang besar, akan mendorong budidaya Gao Yue untuk terus meningkat, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di sini, senjata ajaib sumber kehidupan dari tuan dan kakak seniornya diatur. Di sisi lain, Yang Chen harus menganalisis lagi sumber rumor tersebut dengan kepala istana. Jelas sekali, tujuan dari rumor tersebut adalah untuk menciptakan celah antara Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau, dan kemudian menghancurkan kerjasama antara kedua belah pihak. Namun kali ini rumor tersebut tidak sepenuhnya rumor. Setidaknya fakta bahwa Li Junyu, tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau, membawa sekelompok master dari Pulau Abadi Giok Hijau untuk mengepung Yang Chen memang ada, tetapi hasilnya tidak seperti rumor yang beredar. Jika bukan karena pejabat tingkat tinggi Istana Chunyang yang selalu memiliki kepercayaan buta pada Yang Chen, dan jika bukan karena komunikasi tepat waktu dari penguasa Tantai, bahkan mengakui bahwa dia tidak dapat menahan beberapa orang di sekte, membiarkan Li Junyu memanfaatkan celah tersebut, mungkin retakan akan terbentuk. Jika Yang Chen muncul beberapa saat kemudian, Wang Yong mungkin menemukan Pulau Abadi Giok Hijau. Pada saat itu,
Karena Li Junyu akan mengambil tindakan terhadap Yang Chen di masa depan, mungkin akan ada master lain yang akan mengambil tindakan terhadap Wang Yong. Jika ini masalahnya, hasilnya mungkin akan sangat berbeda, dan mungkin saja kedua belah pihak akan saling bermusuhan. Sumber rumor dan kemungkinan tangan gelap hampir semuanya menunjuk pada orang Taitian. Katakan saja Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Cunyang akan saling bermusuhan, siapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar? Kekuatan Taitianmen sekarang sangat rusak, dan mereka akan menunda kebangkitan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru dengan segala cara. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi akhir terbaik. Terlebih lagi, kolusi antara Li Junyu dan Taitianmen hampir diketahui oleh semua orang. Menggabungkan dua poin ini, hampir dapat dipastikan bahwa orang-orang Taitian setidaknya 90% curiga. Tapi tidak ada yang bisa memahami kelemahan orang Taitian. Semua orang hanya bisa ragu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa secara diam-diam menargetkan sekte surga terbesar, namun di permukaan, mereka masih menjaga suasana kerjasama yang tulus antara semua orang dan sekte Dao. Arti dari kepala istana adalah untuk mengetahui apakah ada cara untuk menipu orang-orang Taitian dalam waktu dekat, jika tidak, dia benar-benar tidak bisa menelannya. Chapter 698. Rumor pihak lain adalah memanfaatkan perbedaan waktu. Selama Yang Chen muncul beberapa saat kemudian, hal itu mungkin menyebabkan bencana. Jika berhasil, Istana Cunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau akan saling bermusuhan. Pada saat itu, mungkin Sekte Awan Biru juga akan terlibat. Jika gagal, itu hanya rumor, dan pihak lain tidak akan kehilangan apapun. Itu sepenuhnya dipandu oleh situasi, tetapi itu membuat dua sekte besar menghadapinya, dan mereka hampir hancur. Nafas ini, kepala istana tidak bisa menelannya dalam hal apapun. Orang Taitian ingin memperluas kekuatan mereka. Mereka telah mendirikan aula eksentrik dan berencana merekrut murid ras monster dalam skala besar. Yang Chen berkata hampir tanpa memikirkannya, karena mereka menyebarkan rumor, kami juga akan menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Taitianmen akan merekrut iblis dan monster untuk menambah kekuatan mereka. Apakah ini berguna? Kepala istana mengerutkan kening, dan tampaknya metode Yang Chen dalam menggunakan rumor melawan rumor tidak efektif. Percuma saja, Yang Chen menjawab dengan tegas, tetapi itu dapat menunda waktu bagi Taitianmen untuk merekrut ras monster, dan mereka juga perlu menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan sekte Dao lainnya. Tunda saja, apakah ada manfaat lainnya? Kepala istana sangat rakus dan menginginkan hasil yang lebih baik. Orang-orang Taitian akan menghabiskan banyak usaha dan akan memberi kita lebih banyak waktu untuk merencanakan gua abadi pohon beringin. Hati Yang Chen tergerak dan menjelaskan, tetapi dia memikirkan rencana lain di dalam hatinya. Tampaknya ini cara yang baik untuk menunda kebangkitan pihak lain dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Setidaknya kepala istana sudah mulai tergoda. Bagaimanapun, sama seperti orang Taitian, dia baru saja merilis beberapa rumor, tanpa biaya apapun. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan mencapai tujuannya, tetapi dia juga akan membuat pihak lain merasa jijik. Jika gagal, dia tidak membayar apapun, jadi tidak masalah. Terlebih lagi, begitu rumor tersebut dipercaya, nyatanya kepala istana sangat yakin bahwa rumor tersebut akan dipercaya, karena saat ini para Taitianmen berencana merekrut ras monster, dan mereka sudah mulai menerapkannya. Hanya saja mereka tidak berani melakukannya dalam skala besar pada awalnya, dan pertama-tama menggunakan sejumlah kecil ras monster untuk mengujinya. Pada saat itu, pemandangan berbagai sekte Daois yang menuntut penjelasan dari para Taitianmen pasti akan sangat menghibur. Kepala istana tidak sabar untuk melihat pemandangan dari aula luar negeri Master Taitianmen dan bahkan Master Sekte maju untuk menjelaskan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan Yang Chen, orang Taitian pasti akan melakukan metode merekrut klan iblis. Kemudian, mereka benar-benar melakukan persiapan untuk Istana Cunyang. Setelah para Taitianmen mencoba yang terbaik untuk membiarkan semua orang menerima ras iblis sebagai murid, mereka menemukan bahwa tidak butuh waktu lama bagi Istana Cunyang untuk menerima ras iblis dari gua pohon beringin. Kekuatannya meroket, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Istana, saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Yang Chen mempertimbangkannya sebentar dan akhirnya mengatakannya. Ungkapkan pendapatmu. Kepala istana hampir 100% percaya pada Yang Chen. Tidak ada pertanyaan apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Merekrut ras monster, pada awalnya, pasti akan ada reaksi balik dari Sekte Dao. Sekte tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu. Aula eksentrik pertama-tama akan mempertahankan skala saat ini, dan ketika sebagian besar sekte mulai merekrut ras monster, belum terlambat untuk menindaklanjutinya. Yang Chen memikirkannya sebentar dan perlahan berkata, sebelum itu, sekte dapat mempertimbangkan untuk memikirkan beberapa cara di antara manusia. Oh, kepala istana tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa cara yang baik? Memperluas kekuatan sekte kini menjadi perhatian utama kepala istana. Perkembangan Istana Cunyang hingga saat ini telah melampaui batas para pendahulu, bahkan zaman nenek moyang pun belum mencapai kejayaannya. Sebagai kepala Istana Cunyang, kepala istana secara alami sangat diperlukan. Namun, kepala istana sekarang hanya memiliki dua pemikiran, yang pertama adalah dia juga bisa melewati masa kesusahan untuk mencapai tahap Dacheng. Saat ini, ketika Yang Chen memberikan Wan Qian kepada kepala istana sebagai pendamping Dao, ada kemungkinan. Sekarang kepala istana sudah bisa merasakan bahwa basis budidayanya meningkat pesat.
Dia percaya bahwa dalam waktu 20 tahun, tidak akan menjadi masalah untuk menembus tahap tengah Yuanying dan memasuki tahap akhir Yuanying. Menurut kecepatan kultivasi ini, dalam waktu paling lama 200 tahun, kepala istana juga bisa memasuki tahap puncak Yuanying dan bahkan tahap melintasi kesengsaraan untuk mencapai tahap Dacheng. Ide ini, selama dia meluangkan waktu yang cukup, selalu bisa terwujud. Ide kedua adalah terus memperkuat istana Chunyang. Sejak menjadi kepala istana selalu memikirkan tujuan tersebut, namun selalu menjadi bumerang. Sebelum Yang Chen bergabung dengan istana Chunyang, situasi istana Chunyang tidak bisa dikatakan memburuk, tetapi hampir tidak didukung. Secara khusus, kepala istana juga terpengaruh oleh Liang Xiaoming. Dia juga bermaksud untuk mendekati orang Taitian. Setelah akhirnya menemukan plot orang-orang Taitian pada waktunya, dia semakin membenci orang-orang Taitian. Cara terbaik untuk membalas terhadap orang-orang Taitian adalah dengan membuat istana Chunyang semakin kuat di bawah tangannya sendiri. Dengan adanya kesempatan seperti itu, kepala istana tentu tidak akan membiarkannya begitu saja, dan langsung bertanya dengan penuh minat. Setiap kali kami merekrut murid, sekte membuka gerbang gunung dan membiarkan manusia menerima ujian akar spiritual. Mereka yang memenuhi persyaratan dapat bergabung dengan sekte. Yang Chen sama sekali tidak sopan, dan dengan cepat menjelaskan, jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus mengambil inisiatif untuk datang. Ini juga merupakan ujian kecil. Setiap sekte melakukan ini. Kepala istana mengangguk. Semua orang melakukan ini, begitu pula istana Chunyang. Tidak ada yang perlu dikatakan, hati Dao tidak kuat, dan orang yang bahkan tidak ingin mengambil inisiatif untuk memasuki gerbang gunung, tentu saja, tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte. Bagaimana jika dengan cara lain, sekte mengambil inisiatif pergi ke dunia fana untuk mencari murid yang cocok dengan akar spiritual? Yang Chen langsung mengajukan pertanyaannya sendiri, dan kemudian menunggu reaksi dari kepala istana. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah kita masih harus meminta mereka untuk berkultivasi? Kepala istana, seperti yang dipikirkan Yang Chen, langsung menggelengkan kepalanya, tidak, sama sekali tidak. Petik 2. Sekte Dao tinggi dan menyendiri, dan manusialah yang selalu mengagumi sekte Dao. Kapan sekte Dao merendahkan diri untuk melayani manusia? Ini juga merupakan suara umum dari semua sekte Dao saat ini. Berinisiatif mencari pria dengan kualifikasi yang tepat, bukankah itu terlalu memalukan? Karena semua sekte Dao melakukan ini, jika istana Chunyang adalah yang pertama mengambil inisiatif untuk merekrut murid, akankah ia memiliki peluang lebih baik untuk menemukan murid dengan kualifikasi yang baik daripada sekte lain? Yang Chen memandang kepala istana dan berkata lagi, atau, kita tidak perlu memuja sekte itu setahun sekali. Mencarinya kapan saja dan di mana saja, mungkin akan ada lebih banyak peluang. Ini adalah manfaat yang nyata. Tentu saja, lebih baik mengambil inisiatif untuk mencari murid daripada menunggu murid-murid itu datang ke sekte tersebut. Hanya saja tidak ada sekte yang bisa merendahkan harga dirinya. Menurut apa yang dikatakan Yang Chen, hampir pasti akan ditemukan lebih banyak murid dengan kualifikasi yang baik. Kepala istana tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Chapter 699. Sekte abadi mengambil inisiatif untuk pergi ke dunia fana untuk mencari murid dengan kualifikasi yang sesuai, daripada menunggu murid dengan hati datang kepada mereka. Ini jelas merupakan usulan yang mengejutkan semua sekte. Ini setara dengan menurunkan wajah sekte abadi ke level terendah. Di mata orang luar, bahkan ada rasa kerendahan hati. Namun, dari sudut pandang lain, itu sangat berbeda. Mencari murid secara aktif berarti ada lebih banyak pilihan daripada sekte lain, dan mereka dapat menemukan lebih banyak murid. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa jika mereka ingin meningkatkan kekuatan sekte, mereka harus mendapat dukungan yang cukup dari generasi murid yang lebih muda. Jika tidak, begitu sang master naik, tidak akan ada penerusnya, dan sekte pasti akan menurun. Banyak keluarga yang telah memverifikasi hal ini. Keluarga Xiang yang menyempurnakan pil perebutan surga dan keluarga Luo Yuan semuanya membuktikan kebenaran ini dari sisi sebaliknya. Apakah itu Taitianmen, Sekte Lima Elemen, atau Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, setiap sekte besar, tanpa kecuali, menunjukkan bahwa sekte yang sukses selalu memiliki kemunculan master yang berkelanjutan, dan hampir tidak pernah ada waktu, ketika generasi muda tidak mempunyai pekerjaan. Dengan kata lain, semakin banyak murid junior ini, semakin menonjol mereka, semakin baik pula pembangunan berkelanjutan dari sekte tersebut. Kebenarannya mudah dimengerti, tapi mukanya tidak mudah untuk dikesampingkan. Ini juga salah satu alasan mengapa ketua istana ragu-ragu. Yang Chen melihat bahwa kepala istana masih ragu-ragu, dan tersenyum dan mengatakan alasan lain, untuk waktu yang lama, mereka yang tidak bisa menjadi murid sekte luar akan menjadi budak. Namun bagaimanapun juga, mereka juga adalah orang-orang yang telah berkultivasi, dan mereka pasti tidak mau menjadi budak. Tetapi jika Anda membiarkan mereka kembali ke dunia sekuler untuk mencari murid, mungkin orang-orang ini akan bahagia. Petik 2. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang menjadi budak pasti akan bahagia. Meskipun basis budidaya mereka tidak tinggi, tetapi jika mereka kembali ke dunia fana, mereka pasti akan dianggap sebagai master. Secara alami, mereka bisa menjadi orang yang unggul. Dibandingkan menjadi pelayan, tidak diketahui berapa kali lebih nyaman. Siapa yang tidak mau? Murid-murid ini dapat diberikan kekayaan sekuler, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia fana. Yang Chen melanjutkan,
Mereka bahkan diperbolehkan memilih metode budidaya dasar untuk diwariskan kepada keturunan mereka, tetapi premisnya adalah mereka harus menemukan murid yang cocok untuk sekte. Pada saat yang sama, jika keturunan mereka ingin melanjutkan budidaya mereka, mereka harus memasuki Istana Cunyang. Dengan cara ini, Istana Cunyang bahkan tidak perlu khawatir untuk menemukan murid sama sekali. Pada saat itu, penguasa istana pasti akan mengkhawatirkan masalah lain. Petik 2. Masalah apa? Kepala istana berpikir sesuai dengan pikiran Yang Chen dan bertanya tanpa ragu-ragu. Masalahnya adalah ada terlalu banyak murid yang berprestasi. Tidak mudah mengaturnya. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, mungkin ketua istana akan menetapkan bahwa mereka yang memiliki akar spiritual biasa-biasa saja atau lebih rendah tidak akan diterima. Dalam ingatan Yang Chen dari kehidupan sebelumnya, ini adalah metode umum yang diadopsi oleh Sekte Tao di kemudian hari. Para Taitianmen begitu kuat sehingga mereka memaksa anggota sekte lainnya untuk melepaskan harga diri mereka dan mulai mencari murid yang cocok. Ketika persaingan semakin ketat, mereka bahkan akan ikut campur dalam urusan dunia manusia demi merebut wilayah. Namun, ini baru akan dimulai setelah hampir 1000 tahun. Tampaknya masih terlalu dini bagi Yang Chen untuk menyebutkannya sekarang. Namun, jika memang ada keuntungan 1000 tahun, Istana Cunyang pasti bisa tumbuh menjadi raksasa seperti Taitianmen. Mengesampingkan masalah wajah dan tradisi, ketika kepala istana mulai dengan serius mempertimbangkan kelayakan masalah ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa jika Yang Chen benar-benar melakukan apa yang dia katakan, Istana Cunyang dapat berkembang sejauh mana, bahkan kepala istana tidak dapat membayangkannya. Kepala istana tidak bisa menahan kegembiraannya, dan napasnya mulai menjadi berat. Tekanan dalam merekrut pembudidaya ras manusia jauh lebih kecil dibandingkan dengan merekrut ras monster. Jika orang Taitian ingin merekrut ras monster, setidaknya pada tahap awal, mereka harus melewati duri dan duri. Namun, jika Istana Cunyang merekrut manusia, tidak ada masalah sama sekali. Paling-paling, mereka akan diejek oleh sekte lain. Terlebih lagi, jika semuanya dilakukan dengan baik, mereka bahkan bisa memasukkan murid-murid itu ke dalam saku mereka tanpa ada yang mengetahuinya. Paling-paling, pada hari pembukaan gerbang gunung, mereka akan melakukan tindakan dan merekrut kembali para murid ke dalam sekte tersebut. Itu terlalu sederhana. Dia percaya bahwa sebagian besar dari budak itu bersedia memilih untuk menjadi manusia di dunia fana di bawah batasan sumpah, daripada menjadi budak dari sekte Dao. Terlebih lagi, sekte tidak memotong hati mereka untuk mencari Dao. Meskipun mereka tidak dapat mencapai Dao karena kualifikasi mereka, generasi mendatang memiliki lebih banyak peluang. Untuk menjaga kekayaan dunia, keturunan memiliki kesempatan untuk mencapai Dao, satu-satunya yang harus mereka bayar adalah kesetiaan. Di mana mereka bisa menemukan barang bagus seperti itu. Terlebih lagi, semakin cantik mereka, semakin kuat Istana Cunyang di masa depan, dan keluarga mereka akan menjadi semakin sejahtera. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Semakin kepala istana memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan sepertinya dia sudah bisa melihat situasi murid-murid hebat yang terbang di seluruh langit di masa depan. Mungkin jika ini benar-benar dilakukan, ketika saatnya tiba, murid dari sekte lain yang pergi mengunjungi gunung mungkin akan menjadi sisa barang dari Istana Cunyang. Membayangkannya saja sudah bisa membuat orang heboh. Ini masalah besar, saya harus mendiskusikannya dengan para tetua. Meski heboh, kepala istana tidak langsung menyetujuinya, melainkan mendiskusikannya dengan para sesepuh. Di hadapan Yang Chen, kepala istana tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Yang Chen, apakah hal ini berhasil atau tidak? Anda adalah murid paling menonjol dari sekte saya. Saya bermaksud mengusulkan kepada para tetua agar Anda menjadi Tuan Muda Istana. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Tuan Muda Istana, itulah pewaris kepala istana berikutnya. Kepala istana mengatakan ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan penghargaannya kepada murid Yang Chen. Lebih baik tidak terlalu mencolok, setidaknya muridnya bisa lebih aman. Yang Chen tersenyum dan menolak, menggunakan alasan yang bukan alasan. Percayalah, para tetua pasti setuju. Kepala istana tidak memberikan kesempatan kepada Yang Chen untuk menolak. Mengenai publisitas, para tetua dapat mengaturnya terlebih dahulu dan tidak mengumumkannya kepada publik. Jelas sekali, kepala istana telah mengambil keputusan. Dalam hal ini, Yang Chen juga tidak berkomitmen. Dengan atau tanpa identitas Tuan Muda Istana, Yang Chen akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Namun, dengan identitas ini, banyak hal di sekte bisa menjadi lebih santai. Jika kepala istana bisa mengambil keputusan, itu yang terbaik. Namun, ada satu hal yang menurut Yang Chen masih harus dia diskusikan dengan kepala istana dan menanyakan pendapatnya. Tuan Istana, jika ada manfaatnya, tetapi perlu membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya, haruskah murid ini membiarkan sekte memperjuangkannya, atau membiarkan berita keluar dan membiarkan orang-orang Taitian memimpin, dan kemudian membiarkan sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau membayar harga mereka sendiri untuk mendapatkan manfaat tersebut sebagai imbalan atas lebih banyak dukungan dan kerja sama untuk sekte saya? Yang Chen bertanya tentang pembuangan berita pesawat rahasia yang dibawa oleh kesadaran orang-orang Taitian. Chapter 700. Akankah sekte tetap tinggal, atau akankah mereka merilis beritanya? Pertanyaan yang sama kembali dilontarkan pada pertemuan para tetua. Yang Chen menghadap kepala istana dan para tetua. Pertanyaan ini membuat semua orang terdiam. Itu adalah negeri rahasia lainnya. Berita ini agak terlalu mengejutkan bagi para tetua.
Yang Chen telah menemukan lebih dari satu pesawat rahasia, yang semua orang tahu. Tapi sekarang secara terbuka menggunakan pesawat rahasia sebagai investasi untuk memenangkan mitra, bukankah itu berlebihan? Tidak bisakah kita mengambilnya sendiri? Akhirnya, setelah hening lama, Penatua Zheng Feng, yang bertanggung jawab atas gudang Istana Cunyang, bertanya. Pertanyaan ini mungkin merupakan suara semua orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Begitu Zheng Feng bertanya, Yang Chen melihat mata penuh harap dari hampir semua tetua. Harga yang harus dikumpulkan sangat tinggi. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Jika dia tidak tahu bahwa orang Taitian di kehidupan sebelumnya telah membayar mahal untuk ini, Yang Chen sendiri akan tergoda. Berapa harganya? Geng Hong cemas dan bertanya langsung. Tentu saja, ini juga merupakan pertanyaan yang membuat semua orang tertarik. Harga 3-4 master panggung Dacheng. Yang Chen dengan hati-hati mengingat pengalaman kehidupan sebelumnya dan akhirnya memberikan penilaiannya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah orang-orang Taitian mengumpulkan pesawat rahasia, setidaknya ada 3 master tahap Dacheng yang secara langsung mengumumkan kemunduran mereka. Sampai Yang Chen naik, mereka tidak muncul lagi. Agaknya, meski mereka tidak mati, mereka harus membayar mahal. Ketika jawaban Yang Chen keluar, tiba-tiba terdengar suara nafas dingin yang besar. 3 atau 4 master panggung Dacheng, ini bukanlah apa yang bisa dibayar oleh Istana Cunyang. Bahkan jika semua orang di sini bisa menjadi kejam, Istana Cunyang tidak memiliki banyak tuan untuk mengorbankan mereka. Kerumunan kembali terdiam, dan tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Namun, semua orang memiliki pemikiran yang sama, mereka benar-benar tidak mau. Mereka perlu membayar harga 3 atau 4 master tahap Dacheng untuk mendapatkan sumber daya dari pesawat rahasia. Nilai dari benda-benda di dalamnya bisa dibayangkan. Masalahnya adalah sekarang Istana Cunyang tidak mampu membayar harga ini, dan hanya bisa menyaksikan sumber daya dari pesawat rahasia itu jatuh. Bisakah kamu menundanya sebentar, menunggu sampai sekte menjadi kuat, lalu mengeluarkannya? Penatua yang baru diangkat, Qiao Ming, awalnya adalah ketua aula dari Aula Fierce yang tempat Yang Chen berada, dan dia masih sama. Dia baru saja menyebutkannya, dan sepertinya dia tidak yakin. Tidak, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya hanya dapat memiliki waktu paling lama 50 tahun. Ketika waktunya habis, yang lain akan mulai. Dari ledakan rangkaian penyambutan sekte surga terbesar oleh Yang Chen hingga saat ini, sudah hampir 20 tahun. Utusan penyambutan 100 tahun sekte surga terbesar hanya bisa berumur paling lama 80 tahun. Namun, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menerobos pesawat rahasia itu, akan memakan waktu 30 tahun lagi, jadi paling lama 50 tahun. Setelah itu, akan diketahui oleh orang Taitian. Begitu orang-orang Taitian mengetahui pesawat rahasia itu, jika Istana Cunyang ingin melakukannya lagi, mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Para Taitianmen pasti akan menyalahkan kehancuran sekte secara langsung pada Istana Cunyang. Meski bukan tidak adil, Yang Chen tak rela berselisih langsung dengan Taitianmen saat Istana Cunyang masih lemah. 100 tahun tidak cukup untuk menyamakan jarak antara Istana Cunyang dan Taitianmen. Jika Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau mengetahui berita tersebut, apakah mereka akan mengira kita menyebabkan masalah? Penatua Su Chengxin lebih berhati-hati dan lebih berpartisipasi dalam urusan luar negeri, jadi dia lebih bijaksana. Selama pengembaliannya cukup kaya, Yang Chen menjawab dengan sangat hormat. Faktanya, di hadapan para tetua, Yang Chen selalu menjaga sikap hormat, terlebih lagi, apakah itu penguasa Tantai atau Master Sekte Lu, mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kedua sekte tersebut. Mungkin mereka juga membutuhkan kesempatan untuk membiarkan beberapa orang yang tidak patuh melakukan sesuatu. Petik 2. Kata-kata Yang Chen tiba-tiba membuat beberapa tetua menatap mata Yang Chen, dan ada semacam makna yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Yang Chen hanyalah murid panggung Jidan kecil, tapi dia bisa berpikir jauh ke depan, dan dia juga bisa memanfaatkan sepenuhnya beberapa peluang eksternal untuk memperkuat kekuatan sekutunya. Masa depannya memang tidak terbatas. Untungnya, murid seperti itu adalah anggota sekte, dan dia selalu setia kepada sekte tersebut. Kalau tidak, jika dia benar-benar didorong ke sekte lain oleh Chu Heng pada awalnya, dia tidak tahu seberapa besar penyesalan yang akan dimiliki orang-orang yang hadir. Akhirnya, setelah sekian lama, Zhu Chentao mengangguk dan berkata, jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya, lepaskan saja. Lebih baik memanfaatkan sekutu Anda daripada yang lain. Jika Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar, jangan berpikir untuk makan terlalu banyak makanan enak. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhu Chentao bahkan seolah-olah merasa tiba-tiba memahami banyak hal, atau dia telah mengalami ujian godaan, dan pikirannya menjadi lebih kokoh. Tiba-tiba, terlepas dari pertemuan para tetua, dia berdiri dan memberi hormat kepada orang banyak, dan langsung berkata, saya mendapat pencerahan, saya akan mundur. Setelah Zhu Chentao selesai, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kepala istana sangat gembira dan tiba-tiba berteriak, Penatua Su, tunggu sebentar. Zhu Chentao, yang sedang berjalan, berhenti dan berbalik. Dia melihat cahaya putih terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cahaya putih yang terbang di depannya, tapi itu adalah pil obat yang sangat padat yang dibungkus dengan jimat. Itu adalah pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan. Dia memiliki pencerahan di hatinya, dan ketika dia mundur, dia akan meminum pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2.
Efeknya pasti sangat bagus. Semua orang melihat pemandangan ini, dan hati mereka dipenuhi rasa iri. Meskipun Pil mempertanyakan hati batin kelas 2 bukanlah hal yang berharga di tingkat tetua istana yang murni, ini sudah diketahui semua orang. Namun, kesempatan untuk memahami seperti ini jarang terjadi. Semua orang iri pada Zhu Chentao karena memiliki kesempatan ini. Karena Penatua Zhu Chentao telah menyatakan posisinya, semua orang mengangguk setelah memikirkannya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa cara penanganannya adalah yang terbaik. Daripada menyia-nyiakannya di tangan mereka, lebih baik menukarnya dengan kekuatan sekutu mereka. Pada awalnya, semua orang tidak bisa melepaskannya. Diperkirakan manfaat semacam ini tidak sia-sia setelah membayar harga yang mahal. Namun Zhu Chentao berkata jika Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar, jangan berpikir untuk makan terlalu banyak makanan enak. Istana Chunyang tidak memiliki kekuatan itu, jadi lebih baik jangan sembarangan membuat ide ini. Dalam hal ini, mari kita lakukan sesuai dengan ide ini. Pada akhirnya, kepala istanalah yang mengambil keputusan. Namun, setiap orang telah membuat pilihan, dan keputusan ini sangat mudah diambil. Para tetua yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berpikiran terbuka, dan bahkan tidak ada yang bertanya kepada Yang Chen tentang berita tentang pesawat rahasia ini. Tampaknya mereka sangat lega menyerahkannya kepada Yang Chen. Yang Chen, ikutlah denganku. Setelah para tetua bubar, kepala istana tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Yang Chen. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang harus dipikirkan, agar tidak bingung setelah terjadi kecelakaan di kemudian hari. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.